Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita ketemu lagi di diskusi untuk komunikasi pemasaran terpadu, dan hari ini saya akan menjelaskan ke Mbak Mas tentang riset IMC yang dilakukan secara online ya. Risetnya studi pustaka. Ini fungsinya selain untuk tugas ini, menyiapkan Mbak Mas untuk menjalani uji kompetensi kedua, kurang lebih 2 minggu dari sekarang. Dan yang terakhir adalah untuk pre-penelitian pada saat skripsi ya. Meskipun masih jauh, nggak apa-apa, bisa dimulai dari sekarang. Oke, ini materi kita hari ini, riset komunikasi pemasaran terpadu. Mengingat tahun ini kita mengalami banyak hal ya, salah satunya adalah pandemi COVID dan new normal gitu ya, di mana orang masih membatasi untuk bepergian, ya, masih menjaga physical dan social distancing. Kalau untuk semester kemarin, saya minta teman-teman peserta mata kuliah komunikasi pemasaran terpadu melakukan riset langsung ke pelaku bisnis. Nah, karena sekarang kita punya alternatif ya untuk tidak melakukan hal itu, makanya nanti risetnya dilakukan secara online. Nah, oke, ini dia Mbak Mas. Objektif dari sesi kali ini atau mata kajian yang didiskusikan di mata kuliah kali ini, nanti Mbak Mas latihan melakukan riset studi pustaka bentuknya. Kemudian Mbak Mas bisa memahami tren komunikasi pemasaran terbaru. Saya sarankan artikel jurnal yang diambil itu publish tidak lebih dari 5 tahun ya. Jadi kalau sekarang 2021 ya maksimal Mbak Mas ngambil tahun 2016. Ya. Jangan lebih dari 2016 saya sarankan ya. Kemudian yang ketiga, Mbak Mas belajar dari situ bisa memahami implementasi strategi komunikasi pemasaran secara teoritis. Dan yang terakhir nanti Mbak Mas secara berkelompok saya minta untuk memberikan saran bagaimana sebaiknya penelitian itu dilakukan untuk hasil yang lebih optimal ya. Nah, seperti penugasan kelompok yang sudah Mbak Mas lakukan sebelumnya ya di uji kompetensi 1, ini nanti bentuknya sama, yaitu video presentasi kelompok yang diupload di YouTube. Kemudian seperti biasa Mbak Mas mencantumkan link video presentasi di assignment My Class. Nah, yang pertama, Mbak Mas kan punya tema besar nih, komunikasi pemasaran. Itu tema besar. Kemudian yang kedua, Mbak Mas nanti silahkan mengumpulkan materi, minimal 2 dari yang saya sebut di situ ya. Di situ ada satu artikel jurnal, satu buku, satu video analisis atau pembahasan untuk referensi. Jadi ini bukan videonya Mbak Mas, tapi video untuk referensi ya. Kemudian setelah mengumpulkan ketiganya, Mbak Mas melakukan analisis, siapkan materi presentasi hasil analisis, formatnya apapun ya, yang penting nanti bisa di-display pada saat Mbak Mas presentasi secara berkelompok. Video, upload YouTube, dan seperti biasa, langkah yang dilakukan sebelumnya di uji kompetensi 1. Tema besarnya adalah komunikasi pemasaran, dan itu judulnya bebas. Yang penting membahas tentang komunikasi pemasaran. Sorry, ini kurang ada typo sedikit ya. Nah, yang perlu dibahas, materi utama yang dikumpulkan adalah artikel jurnal yang membahas komunikasi pemasaran. Nah, caranya membahas setelah Mbak Mas pelajari artikel jurnalnya, mendeskripsikan bagian dari jurnal tersebut dibagi jadi 6 poin berikut ya. Yang pertama adalah identifikasi risetnya, mulai dari topik, nama penulis, dipublikasikan sama jurnal apa, kemudian data pendukung riset. Kasih aja contoh 2 macam data,
Teori yang digunakan, nomor 3, nomor 4, metode riset yang diterapkan, 5, hasil riset atau temuan penelitian, yang 6, analisis keseluruhan riset ya, yang intinya adalah Mbak Mas memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, atau saran supaya penelitian yang Mbak Mas baca ini hasilnya lebih optimal. Langsung saja saya contohkan ini dari salah satu publikasi yang pernah saya submit di Jurnal Channel Universitas Ahmad Dahlan. Itu hasil dari Yogyakarta Communication Conference ya. Judul artikelnya ini, Social Media Chatbot for Collaborative Engagement Marketing. Nanti akan saya munculkan judul bahasa Indonesianya. Kalau Mbak Mas mau akses, link jurnalnya ada di sini ya. Nanti saya jelaskan part-part dari publikasi saya supaya Mbak Mas punya gambaran yang lebih jelas bagaimana cara melakukan analisis atau riset studi pustaka secara sederhana. Oke, kita mulai dari part pertama, yaitu dari identifikasi risetnya ya. Ini judulnya, penulisnya, kemudian kata kunci, engagement marketing, media sosial, top of mind, kolaborasi, dan chatbot. Jadi ada 1, 2, 3, 4 kata kunci, dipublikasikan di sini ya. Oke, yang pertama, kemudian Mbak Mas juga bisa menjelaskan dari abstraknya. Jadi di penelitian ini saya menjelaskan tentang consumer good atau barang-barang yang setiap hari kita konsumsi seperti mie instan, minuman dalam kemasan, deterjen, sabun mandi, dan lain sebagainya. Saya akan membicarakan satu brand yang sudah jadi top of mind ya. Karena biasanya brand yang sudah sustainable dalam riset ini yaitu Aqua tidak lagi membicarakan tentang sales dan promosi sebagai hal yang fundamental, karena itu seperti sesuatu yang embedded atau jadi satu sama mereka ya. Brandnya itu ya most of all bicara tentang sales dan promosi. Nah, kemudian brand ini melakukan, kalau Mbak Mas mungkin nonton film gitu ya, plot twist gitu, supaya membuat strategi sales dan promosinya lebih menarik. Dengan menggunakan apa? Implementasinya pakai chatbot. Chatbot ini adalah salah satu fitur media sosial yang digunakan untuk fungsi autoresponder ke konsumen ya, semacam hotline layanan konsumen, tapi ini pakainya media sosial, dan karena dia pakai kecerdasan buatan, otomatis ini implementasi dari ICT ya. Tidak seperti customer service yang misalnya kita customer berhadapan dengan orang lain yang bertugas sebagai customer service-nya. Nah, implementasi chatbotnya ini untuk membantu customer engagement atau keterlibatan konsumen dalam promosi dan sales. Nah, customer engagement-nya seperti apa? Tadi yang dijelaskan sebagai collaborative engagement marketing. Oke, ini abstraknya, Mbak Mas. Ada beberapa hal yang saya highlight di sini. Kerangka pikir penelitian atau urutannya kurang lebih sama ya. Jadi ada beberapa hal yang terlibat, beberapa brand atau penyedia layanan yang terlibat di sini. Nanti akan saya jelaskan. Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, biasanya komposisi artikel jurnal itu secara general atau secara umum terbagi jadi 3. Pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Di pendahuluan ini biasanya isinya adalah data pendukung riset. Itu bisa diambil dari pemberitaan atau kebijakan pemerintah ya, yang ada di media. Kemudian pembahasan itu nanti Mbak Mas mendiskusikan sajian data dengan teori dan metode yang Mbak Mas tetapkan untuk melakukan riset tersebut. Yang terakhir ada diskusi, temuan penelitian, dan kesimpulan. Umumnya komposisinya seperti ini ya. Jadi kemungkinan jurnalnya bisa berbeda, tapi umumnya seperti itu. Jadi dibagi jadi 3 bagian. Nah,
Kita mulai dari tahapan pertama, yaitu mengidentifikasi topik judulnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, ini topiknya, kata kunci, dan jurnal tempat publikasinya. Kemudian data pendukung, minimal ada 2 data, Mbak Mas. Untuk riset ini saya ambil yang pertama dari risetnya Nielsen di tahun 2018, namanya Nielsen Retail Audit ya. Jadi Nielsen itu kan memang perusahaan riset skala global yang melakukan riset secara periodik. Tahunan ada, mungkin bulanan juga ada. Yang salah satu objektifnya adalah membantu brand dalam mempelajari bangsa pasar atau konsumen ya. Nah, ini strategi promosi apa untuk pemasaran kolaboratif, kurang lebih judul dalam bahasa Indonesia riset yang saya publish tadi. Ini hasil riset dari Nielsen untuk menjelaskan market share minuman dalam kemasan. Dari sekian banyak varian minuman dalam kemasan yang beredar di pasar, itu yang paling banyak dikonsumsi ternyata adalah air mineral, sebanyak 33%. Kemudian baru varian yang lain. Nah, biasanya kalau data infografis, keunggulannya adalah lebih mudah dipahami karena ada visual. Tapi yang perlu dikutip atau yang perlu ini sekalian saya bicara dari Mbak Mas sebagai sudut pandang Mbak Mas sebagai periset nantinya ya. Jadi tidak hanya infografis ini. Jadi Mbak Mas perlu memberikan penjelasan seperti ini. Nah, kalau Mbak Mas sudah menampilkan infografis tadi ya dari artikel jurnalnya, kemudian Mbak Mas bisa memberikan narasi kurang lebih seperti ini. Ini sekalian kita latihan untuk kepenulisan artikel ilmiah ya. Jadi di sini ada sumber referensinya, bentuknya body note. Kemudian ada cara menulis sumber referensi yang di daftar pustaka. Oke, itu contoh data pertama, Mas. Contoh data kedua ini. Saya ambil dari artikel berita yang di-post oleh The Jakarta Post di tahun 2018. Sayangnya sekarang Jakarta Post sudah tidak ada versi cetak ya kalau nggak salah. Tapi kurang tahu kalau untuk yang aplikasinya, apakah masih ada atau enggak. Karena ini berita berbahasa Inggris ya, Mbak Mas bisa mencantumkannya langsung seperti ini. Kalau di artikel jurnal memang dia ditampilkan seperti ini ya, langsung di capture saja, tapi perlu juga diberikan penjelasan, misalnya ditranslate dalam bahasa Indonesia. Nah, ini 2 macam data yang bisa Mbak Mas tunjukkan sebagai contoh data dari jurnal yang Mbak Mas amati. Nah, setelah Mbak Mas bisa mendisplay atau menunjukkan datanya, kita lanjut ke kerangka teori yang digunakan. Nah, kebetulan dalam riset ini saya fokus mengkaji di engagement marketing ya, customer engagement, di pemasaran yang melibatkan konsumen. Saya ambil di Journal of the Academy of Marketing Science, ini jurnal internasional ya. Penulisnya ini, kemudian judul artikelnya ini, Toward a Theory of Customer Engagement Marketing. Bisa diakses dari DOI atau saya lupa ini panjangannya apa. Penulisnya adalah 4 orang ini. Dan ini dipublikasikan tahun 2017. Bagaimana cara Mbak Mas mengidentifikasi teorinya? Teori itu biasanya diletakkan di pembahasan, ya, seperti yang sudah saya tunjukkan tadi di part sebelumnya, atau di diskusi. Nah, yang perlu Mbak Mas lakukan adalah mempelajari artikel jurnal, kemudian mengekspor bagian-bagian mana yang
perlu dianalisis dan ditunjukkan dalam hasil pengamatan Mbak Mas. Kemudian yang keempat adalah metode riset yang dipakai. Nah, sebelum itu saya mau share sedikit ya tentang metode riset atau metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini hanya sebagian kecil dari metode riset secara keseluruhan. Ada questionnaire ini lebih banyak digunakan untuk penelitian kuantitatif. Kemudian ada wawancara. Wawancara itu pedomannya pakai interview guide. Sifatnya open-ended interview atau wawancara terbuka ya. Ada juga yang formatnya adalah forum group discussion. Kalau open-ended interview dan interview guide, kemungkinan wawancara itu bisa dilakukan untuk dua macam informan. Pertama individual, yang kedua adalah grup atau kelompok. Yang ketiga observasi, yang kedua studi pustaka atau kajian literatur yang seperti Mbak Mas lakukan, itu mempelajari teks atau publikasi saja. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Misalnya Mbak Mas meneliti tentang strategi promosi lewat media sosial. Nah, Mbak Mas mencatat atau merekam, dokumentasikan konten yang ada di Instagram, di objek penelitian yang Mbak Mas teliti ya, di save sendiri ya, atau di screen cap. Nah, itu adalah dokumentasi. Mengumpulkan bukti otentik atau artefak penelitian. Kemudian yang terakhir, sebelum itu, misal Mbak Mas pengen tahu lebih jelas tentang metodologi penelitian, ini ada beberapa buku yang saya sarankan ya. Yang dua di atas ini kalau nggak salah, metode penelitian yang general. Kemudian kalau yang terakhir ini adalah metode penelitian komunikasi. Jadi misalnya Mbak Mas pengen mempelajari lebih lanjut, bisa cek dari link yang saya berikan. Itu hanya sebagai saran ya. Tapi nanti Mbak Mas yang bisa tunjukkan untuk penugasan, itu adalah 5 hal yang saya tulis di sini. Yang pertama, Mbak Mas perlu menulis jenis risetnya. Kalau misalkan tidak ada statement atau pernyataan dari peneliti, bisa di-skip. Jadi ini 5 poin yang ada di sini ini disesuaikan dengan konten jurnal Mbak Mas. Misalnya ada beberapa poin yang memang tidak disebutkan sama peneliti, nggak masalah. Jadi sebutkan saja poin-poin yang disebutkan oleh peneliti. Nah, misalnya jenis riset, deskriptif, kualitatif, metode pengumpulan data. Untuk riset yang saya lakukan ini saya pakai observasi dan dokumentasi. Periodisasi penelitian, ya, kurang lebih waktu itu September sampai Desember 2018 ya. Objek penelitiannya adalah cek judulnya Mbak Mas. Objek penelitian biasanya tidak jauh-jauh dari judul penelitian. Strategi pemasaran berkolaborasi yang dilakukan oleh. Kemudian ini uji validitas data untuk membuktikan bahwa Mbak Mas atau penelitian tersebut itu datanya valid ya, sahih, bisa untuk membuktikan hipotesis atau asumsi penelitian, maka perlu melakukan cross-check. Cross-check itu minimal dari 2 orang ya Mbak Mas, kalau dari informan. Tapi kalau dari data, itu dari 2 jenis data. Itu data dokumentasi yang saya ambil dari media sosial Aqua, kemudian melakukan participan observation atau observasi langsung di GDI Lab di Jakarta pada saat mereka melakukan campaign itu. Itu kurang lebih nanti alurnya kalau Mbak Mas skripsi ya. Yang nomor 5 ini adalah hasil riset atau temuan penelitian. Dibagi jadi 2, yaitu sajian data dan pembahasan. Sajian data itu data yang Mbak Mas kumpulkan di lapangan atau yang Mbak Mas temui di lapangan. Pertama, saya perlu memberikan pengantar profil Aqua dulu ya. Nah, jadi nanti kalau di artikel jurnal ada profil objek, itu bisa dicantumkan di hasil analisis Mbak Mas. Alternatifnya yang pertama adalah profil
subjek penelitian. Kemudian cara ini berbicara tentang media sosial, maka harus ada bukti otentik dari aktivitas media sosial yang dilakukan di Aqua. Ini saya ambil dari Twitternya Aqua, yaitu Safenet Aqua, yang sudah tidak aktif karena digunakan untuk campaign ini saja, ya. Waktu itu brand ambassador-nya adalah Dian Sastro, dan hashtag yang digunakan adalah Ada Aqua. Ini untuk membantu konsumen lebih fokus, jadi minum lebih banyak air. Kemudian, nah ini adalah bukti implementasi chatbot yang digunakan oleh Aqua di media sosialnya, yaitu Twitter, untuk memvalidasi voucher yang dikirimkan oleh konsumen lewat Twitter direct message. Nah, Mbak Mas sekali dua kali pasti pernah menemui hal seperti ini. Jadi ini screen cap sederhana, kemudian ada sumber referensi, ya. Dan bagian kedua adalah pembahasan. Jadi data-data yang ada di sajian data itu Mbak Mas diskusikan dengan penelitian. Nanti kalau Mbak Mas melakukan riset, ya, tapi ini adalah Mbak Mas cukup mencari pembahasan seperti apa yang dilakukan oleh penulis, ya. Nah, saya menemukan beberapa hal di sini. Pembahasan tahap pertama adalah beberapa brand atau penyedia layanan yang terintegrasi dalam campaign ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqua sebagai pemilik brand utama, Alfamart dan Indomaret sebagai perwakilan dari sektor retail karena konsumen belinya di Alfamart dan Indomaret. GoPay, ya, ini untuk menambah fitur gamification, ya, atau gimmick yang sifatnya kayak gaming gitu. Jadi aktivasi voucher tapi pakai Twitter DM. Ini sebenarnya adalah kampanye GoPay juga di tahun 2017 untuk menyebarluaskan awareness tentang GoPay ke konsumen. Kemudian Twitter dan Facebook sebagai platform sosial media chatbot itu di-embedkannya. Kalau tadi ada DM Twitter, sebenarnya ada juga satu Facebook Direct Messenger, dan yang terakhir itu GDI Lab sebagai developer chatbotnya. Ketemu lagi, data kedua ini adalah alur cara konsumen dalam terlibat di customer engagement, ya. Jadi beli Aqua, bla bla bla, sampai poin ketujuh ini. Ini juga temuan dari penelitian, ya, Pak Mas. Dan yang terakhir itu di saya sebagai peneliti waktu itu berhasil mengungkap kampanye dilakukan dari Februari sampai April 2017. Ada sekitar 54.000 konten yang pakai tanda tagar Ada Aqua itu berhasil diunggah di Twitternya Aqua, ya. Ini dilakukan oleh Aqua sendiri dan konsumen. Dari pihak Indomaret melaporkan ada 400.000 sekian voucher yang diberikan ke konsumen, sementara dari sisi konsumen, ya, dari yang ditangkap oleh GoPay ada sekitar 21.000 voucher yang diredeem masing-masing untuk saldo GoPay sebesar Rp10.000. Nah, ini pembahasannya. Yang terakhir adalah simpulan, Mbak Mas. Ya, jadi untuk yang nomor 5 ini, ya, itu adalah hasil riset. Itu ada 3, sajian data, pembahasan, dan simpulan. Nah, simpulan sementara dari konsumen, simpulan dari konsumen, ini sajian data dibahas dengan teori,
Jadi Aqua ini memang mengimplementasikan customer engagement dengan menerapkan 4 fungsi. Akuisisi merek, ekspansi merek, retensi konsumen atau pembelian kembali, dan fungsi inovasi produk dengan menambahkan fitur ICT atau teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan customer engagement. Nah, customer engagement yang dilakukan di Aqua dalam kampanye yang sekarang ini adalah collaborative engagement marketing. Karena di sini ada temuan penelitian yang didiskusikan dengan teori ya. Nah, kemudian di sini peneliti juga menjelaskan ada 3 tahap customer engagement yang dilakukan oleh Aqua. 1, 2, dan 3. Tidak saya jelaskan lebih lanjut ya. Nanti Mbak Mas akan bisa belajar ini pada saat memang akan riset ya. Oke. Dan yang terakhir ini adalah kesimpulan besarnya ya. Jadi sosial media chatbot itu bisa diimplementasikan untuk pemasaran, khususnya pemasaran segala saluran atau omni channel marketing. Nah, saran untuk penelitian selanjutnya, peneliti bisa melakukan riset di level yang lebih personalized, yaitu personalized engagement dengan mengeksplor interaksi antara chatbot dengan konsumen lebih banyak. Nah, itu saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, tugas Mbak Mas setelah mengidentifikasi masing-masing bagian dari artikel jurnal yang diteliti, itu secara berkelompok silakan brainstorm, kemudian menghasilkan kurang lebih seperti ini ya. Saran untuk melakukan penelitian tadi lebih baik atau saran untuk penelitian selanjutnya. Bebas jumlahnya, 1 pun nggak apa-apa ya. Di sini ada beberapa yang saya tekankan. Nah, tadi ya, personalized engagement marketing. Kurang lebih step-step yang bisa Mbak Mas lakukan untuk riset studi pustaka komunikasi pemasaran, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti mungkin kita lebih banyak ngobrol di kelas ya. Terima kasih sudah join dengan saya pada sesi diskusi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.